Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Dan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di program live interaktif Jalan Lurus. Ya, live interaktif ini tentu saja sesuai dengan judulnya Jalan Lurus, yaitu mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, program ini tentu saja dipandu oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Nah, untuk itu di live interaktif ini tentunya kami sudah menyediakan line telepon. Line telepon di nomor catat 021 212 32 333. Nah, ulang lagi ya. 021 212 32333. Seperti itu. Nah, dan alhamdulillah di acara ini, pada program ini sudah tergabung juga atau direlay oleh radio-radio yang tergabung dengan nama Asosiasi Artivisi. Nah, radio tersebut adalah, kita sebutin satu-satu ya, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Purbolinggo, Radio Hang FM Batam, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema Bontang, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Albina AM Bekasi, lantas Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Madinah Caruban. Nah, seperti itulah daftar-daftar radio tergabung di Artivisi yang ikut merelay acara ini, dan semoga tentunya pendengar radio juga bisa memonitor dan juga bertanya di program ini dan bisa langsung berbicara dengan Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Baik, untuk pembukanya tentu saja kita beri kesempatan kepada Al-Ustadz untuk dapat menyampaikan nasihat singkat bagi pemirsa yang menyaksikan juga pendengar radio tersebut ya. Mari Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, silakan disampaikan nasihatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di awal pertemuan kali ini, satu nasihat yang ingin saya sampaikan, khususnya kita sekarang di hari-hari yang penuh dengan ujian, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa ini adalah sebab di antara sebab-sebab yang paling penting supaya kita bisa keluar dari berbagai permasalahan. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan menjadikan baginya jalan keluar. Oleh karena itu, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga para saudara sekalian untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah SWT. Semoga dengan ketakwaan yang kita lakukan ini bisa menjadi sebab Allah SWT menurunkan kepada kita jalan keluar dari permasalahan ini. Amin. Allah SWT dialah yang di tangannya manfaat dan di tangannya mudarat. Dialah yang menurunkan nikmat dan dialah yang menurunkan ujian, dan dia pula yang bisa mengangkat ujian. Dan Allah telah mengabarkan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan dia jalan keluar. Jangan kita bertawakal dan bersandar kepada diri kita sendiri dengan kepandaian kita, dengan kecerdasan kita, dengan pengalaman kita. Itu semua tidak akan bermanfaat seandainya Allah SWT tidak menghendaki untuk mengeluarkan kita dari permasalahan ini.
silahkan kita mengambil sebab dan masing-masing berusaha memberikan pendapat dan seterusnya. Tapi yang me- yang memegang semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban kita adalah yang pertama dan utama, ya, sebelum kita mengambil sebab-sebab itu semua adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu nasihat singkat di awal pertemuan kali ini, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Budi. Silakan. Masya Allah Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat-nasihat yang sudah disampaikan. Semoga para pemirsa Fatwa TV bisa mengambil ibrah dari apa yang telah diutarakan Ustadz tadi ya. Baiklah Ustadz, ini Alhamdulillah sudah ada penelpon masuk nih Ustadz. Kita tanggapi boleh Ustadz ya? Assalamualaikum. Ya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Dari itu Ustaz, Sungai Lilin Abu Hasan, Dari Abu Hasan di Sumatera Selatan ya? Sumatera Selatan. Masya Allah. Baik, silakan apa yang ingin disampaikan untuk Ustadz? Begini Ustaz, mohon ini karena adanya wabah ini, kami di Sungai Lilin pada umumnya mengikuti arahan dari pemerintah bahwa tidak diperbolehkan untuk berkumpul-kumpul meskipun melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah Ustaz. Itu apa dibenarkan? Akan tetapi karena sudah 3 kali Jumat ini Ustaz, kami meninggalkan sholat Jumat begitu. Dan bagaimana kalau relasinya dengan hadis yang bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan 3 kali berturut-turut ini hukumnya begini-begini kan, Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, seperti itu Ibu Abu Hasan, cukup? Ustaz, cukup. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah khairan atas partisipasinya dalam acara kali ini. Saudara Abu Hasan dari Sumatera Selatan, dan yang satu keadaan tentang masalah kita sebagai seorang Muslim dan sekaligus warga negara Indonesia mengikuti himbauan dari pemerintah yang melarang kita untuk berkumpul-kumpul untuk sementara ini, termasuk diantaranya adalah berkumpul dalam rangka melakukan sholat Jumat dan juga sholat berjamaah. Sementara yang sudah kita lakukan ini meninggalkan 3 kali sholat Jumat, dan kita tahu bahwasanya di sana ada hadis Nabi SAW tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Dan disebutkan dalam hadis, maksudnya orang yang melakukannya Allah SWT akan menutup hatinya. Apakah kita yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat ini masuk di dalam ancaman ini atau tidak? Kurang lebih demikian pertanyaannya, dan ini mewakili dari banyak saudara-saudara kita. Dan kita katakan bahwasanya apa yang kita lakukan adalah karena itu, ya, karena memang ada alasan yang syar'i. Kita meninggalkan sholat Jumat ini bukan karena malas atau bukan karena sengaja meninggalkan, tidak. Ini semua adalah karena uzur. Dan kalau memang demikian itu karena syar'i, maka tidak masalah ya kita meninggalkan, bahkan seandainya itu lebih dari 3 kali. Selama uzur tersebut masih ada, maka tidak masalah. Makanya dalam lafaz hadisnya disebutkan ya, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat hamdan, yaitu secara sengaja, nggak ada uzur, dia kemudian meninggalkan sholat Jumat, ini yang terkena ancaman. Adapun orang yang meninggalkan sholat Jumat dan dia meninggalkan itu karena ada uzur, bukan karena kesengajaan, bukan karena malas, dan kita mengakui kewajibannya, ini tidak masuk di dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya.
Taib, Masya Allah Ustaz. Sudah ada penelpon masuk lagi Ustaz. Kita tanggapi Ustaz ya. Baik. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Jalurnya ini kurang bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib. Udah mendengar waalaikumsalam. Apakah Ustadz monitor kedengaran suara penelponnya Ustadz? Saya belum mendengar suaranya. Belum mendengar suaranya. Ya. Taib. Sebentar, saya coba lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Sabar dulu sebentar. Ini biasa untuk gangguan teknis seperti ini. Mohon maaf pemirsa. Bagaimana? Bisa dites? Assalamualaikum. Taib. Kita cut dulu ya. Ustadz, kita lanjut dengan ini Ustadz. Pertanyaan yang dari WhatsApp Ustadz ya. Boleh ya Ustadz ya. Bismillah. Ini dari Aisyah di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Roy. Ustadz, ana mau bertanya, bagaimana para ulama salaf dahulu menanamkan tauhid atau akidah yang kuat pada hati mereka sehingga mereka bisa kokoh dan tidak bisa tergoyahkan akidah mereka oleh siapapun hingga mereka wafat. Nah, sepertinya Ibu Aisyah ini ingin meminta tips, Ustadz. Monggo Ustadz jawabannya. Iya, dari Ibu Aisyah di Sumatera Barat, bagaimana para salaf dahulu menanamkan akidah dan keyakinan pada diri mereka sehingga kita dapatkan mereka ini adalah orang-orang yang kokoh akidahnya dan kuat keyakinannya. Tentunya yang pertama, mereka belajar agama ini dan menuntut ilmu dimulai dari yang paling pokok. Dia mempelajari tentang masalah akidah dan mulai dari yang paling penting, yaitu tauhid, dan mempelajari ilmu-ilmu akidah yang lain. Maksudnya adalah selain tauhid, mereka juga mempelajari akidah Ahlussunnah secara umum. Dan mempelajari ini semua bukan dalam waktu 1 hari, 2 hari, tapi selama bertahun-tahun mereka ulang ya ilmu tersebut. Ya, sehingga tidak heran kalau mereka karena menuntut ilmu ini dengan cara yang benar, kemudian menuntut ilmu dalam waktu yang lama, karena semakin banyak ilmu yang dia dengar, ayat yang dia dengar, hadis yang diulang-ulang, maka ini akan berpengaruh pada keyakinan seseorang. Ya, karena ketika membaca ayat ini dia mengambil Assalamualaikum. ketika ayat yang lain dia mengambil faedah yang sama. Ketika membaca hadis juga mengambil faedah yang sama. Sehingga muncul di dalam hati mereka atau timbul di dalam hati mereka keyakinan yang kuat. Jadi semakin banyak ilmu yang dan semakin lama dia belajar, dia akan ya keyakinan dan dalam diri mereka. Iya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pertanyaan ini. Wallahu taala. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ini apa namanya, jawabannya cukup lengkap ya. Bahwa keyakinan seperti itu, akidah itu tidak bisa dibangun dalam 1-2 hari ya Ustaz ya. Jadi seperti itu ya Ustaz. Jadi ya. Baiklah, ini kita bacakan pertanyaan lagi yang masuk dari Bapak Yusuf di Jawa Barat. Nah, seperti ini Ustaz pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Roy. Saya mau bertanya, apakah takdir yang Allah buat itu bercabang dan kita bebas memilih jalur mana saja tanpa paksaan? Ataukah Allah membuat takdir itu satu jalur tanpa cabang? Sehingga apabila seseorang sudah ditetapkan akan masuk surga, maka ia pasti akan masuk surga walaupun bagaimanapun ia menjalani hidupnya. Seperti itu Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya, sebenarnya memahami takdir atau beriman dengan takdir dalam agama Islam mudah. Ya, kita saja yang terkadang terlalu takalluf
yang membebani diri dengan di luar kemampuan kita. Dan justru inilah yang terkadang membuat tersesat orang yang tersesat, baik Jabriyah maupun Qadariyah. Kalau kita mau mengikuti dalil, selesai, ya, dan ringkas sebenarnya. Jadi yang pertama yang harus kita yakini bahwasanya Allah SWT telah mentakdirkan segala sesuatu. Assalamualaikum. Ya, Halo. Dia telah Assalamualaikum. mengetahui sekarang maupun yang telah berlalu maupun yang akan datang, dan Allah SWT telah menulis itu semua di dalam Lauhul Mahfuz, ya, dan tidaklah terjadi sesuatu di permukaan bumi ini kecuali sesuai dengan apa yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dan Allah SWT dialah yang menghendaki segala sesuatu, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu, baik zatnya maupun perilakunya dan juga amalan. Setelah kita memahami bahwasanya segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah, ya, dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, maka perlu kita ketahui bahwasanya di waktu yang sama Allah SWT menyuruh kita untuk mengambil sebab. Ya, seandainya kita lapar, maka disuruh kita untuk mencari makanan supaya kita bisa makan dan akhirnya kenyang. Kalau kita tidak punya uang, yang kita diperintahkan untuk bekerja. Kalau kita sakit, maka kita diperintahkan untuk berobat. Ya, dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi Allah SWT menyuruh kita untuk mengambil sebab. Ya. Dan kalau ini dalam perkara dunia, demikian pula dalam perkara akhirat pun kita sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla kebahagiaan seseorang di akhirat, kesengsaraan seseorang di akhirat. Tempat seseorang di surga maupun di neraka sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati aw minan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah diketahui tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Meskipun demikian, kita diperintahkan untuk beramal. Kita diperintahkan untuk beriman. Karena itu adalah sebab mendapatkan keselamatan di akhirat. Jadi kita beriman dengan takdir, dan di waktu yang sama kita mengambil sebab, ya, keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, atas jawaban dan penjelasannya mengenai takdir. Nah, ini sudah ada penelpon masuk, kita tanggapi boleh, Ustaz, ya? Ya. Baik. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari siapa? Di mana nih, Pak? Dari Abu Ahmad di Jambi, Ustaz. Abu Ahmad di Jambi. Baiklah, ada yang ingin disampaikan kepada Ustaz yang ditanyakan? Silakan. Pak Bos, ya, Anda nggak mendengar? Ya udah, silakan. Pertama ya, Ana mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan kami istiqomah di dalam sunnah ini, dan mohon doanya juga mudah-mudahan saudara kami keluar dan ibu kami mendapat hidayah di atas sunnah dan tauhid, Ustaz. Ya. Pertanyaannya gini, Ustaz, waktu kami belajar pernah diajarin, yaitu Ustaz, istinja atau harah, Ustaz, waktu kita masuk kamar mandi itu, WC itu, kita sebuah itu kita diajarkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa sinbati minal fawahish, Ustaz. Apakah itu ada tuntunannya sunnah, Ustaz, dan apakah bisa diamalkan gitu, Ustaz? Ya, sekian, Ustaz, terima kasih. Cukup ya. Ya, jazakallah khair, Abu Ahmad di Jambi.
Monggo Ustaz, jawabannya. Pak Abu Ahmad di Jambi. Ya. Ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, kita juga butuh doa dan masing-masing dari kita butuh doa. Kita mendoakan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Semoga Allah SWT memberikan kita semuanya istiqamah. Amin. Ya, istiqamah di atas agama Islam ini sampai Allah SWT mewafatkan kita. Kemudian yang kedua, kita juga doakan ya saudara Bapak untuk supaya Allah SWT memberikan hidayah kepada tauhid dan kepada sunnah. Dan kita doakan semuanya, semoga Allah SWT memberikan hidayah dan memudahkan hidayah ini kepada mereka. Amin. Kemudian tentang pertanyaan apakah disyariatkan ketika istinja kita membaca doa yang awalnya tadi disebutkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya, Anda dengar awalnya saja, setelahnya nggak tahu tadi bacaannya apa. Tapi yang jelas nggak ada yang demikian di dalam syariat kita. Kita beristinja baca doa tersebut tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW, dan ibadah ini tauqifiyah. Ya, ibadah tauqifiyah harus berdasarkan dalil. Ya, harus berdasarkan dalil. Tidak bisa hanya dengan mengandalkan, ini kan maknanya bagus. Kita meminta kepada Allah supaya dibersihkan hatinya dari kenifakan. Ya, tidak cukup dengan mengandalkan makna dari doa tadi. Tapi yang perlu ditanyakan, apakah Nabi SAW dahulu melakukan? Apakah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu melakukan? Kalau mereka tidak melakukan, ya jangan kita melakukan. Ya, karena kalau ini tidak dilakukan oleh Nabi, berarti ini bukan termasuk agama kita, bukan masuk dalam ajaran agama Islam. Ya, jadi kalau ini termasuk ajaran agama Islam, tentunya sudah dilakukan oleh Nabi SAW atau sudah ada umatnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi di sana tidak ada bacaan khusus ketika istinja. Yang ada adalah ketika kita akan masuk kamar kecil, ya, kemudian ketika kita keluar dari kamar kecil, itu yang diajarkan oleh Nabi. Adapun ketika istinja, yang ada adalah adab, ya, adab beristinja. Adapun doa khusus ketika beristinja ini, Allahu a'lam, tidak ada yang demikian. Ya. Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga jelas ya tadi penanya tadi. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke penelpon baru, Ustaz. Kita tanggapi, Ustaz, ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Coba kita sekali lagi ya, kita coba sekali lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Taib, kita cut dulu. Lanjut saja, Ustaz. Kita ke pertanyaan melalui WhatsApp. Ini dari Lampung, Ustaz. Lampung itu namanya daerahnya Tanggamus. Semoga benar ya yang saya sebut ya. Lampung Tanggamus. Oh, terputus tadi itu penelponnya. Bagaimana, Ustaz? Lampung Tanggamus. Ustaz udah pernah ke sana? Ya, malam ini kayaknya banyak dari Sumatera. Itu di Lampung, Jambi, Sumatera Barat. Oh, ya. Jadi seperti itu. Ini hamba Allah dari Lampung ya. Terus kemudian yang ditanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Roy. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara saya menjelaskan kepada teman saya yang bertanya kepada saya tentang Allah mempunyai kaki? Bagaimana saya cara menjelaskannya ya Ustaz? Ya Ustaz, seperti itu pertanyaan Ustaz. Monggo penjelasannya. Ya, kita sampaikan sebagaimana datangnya. Ya, karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah SWT memiliki qadam. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah SWT memiliki qadam. Itu ketika neraka kelak dilemparkan kepadanya penduduk neraka dan dia mengatakan hal min mazid. Terus dia mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Ya, terus dia mengatakan demikian sampai Allah SWT meletakkan qadamah.
sampai Allah SWT meletakkan kakinya. Ya, dan setelah itu terlipatlah neraka dan dia baru mengatakan qad sudah cukup. Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis ini mengatakan bahwasanya di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah Allah SWT memiliki sifat al-qadam. Ya. Karena ini yang mengabarkan adalah Nabi SAW. Dan siapa manusia yang lebih mengenal Allah daripada Nabi Muhammad SAW? Dan siapa orang yang lebih jujur ucapannya daripada ucapan Nabi SAW? Dan siapa di antara manusia yang lebih fasih, yang lebih mengungkapkan perkara sesuai dengan kenyataan daripada Nabi SAW? Jadi beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah, dan beliau adalah orang yang paling benar ucapannya, dan beliau adalah orang yang paling fasih di dalam mengungkapkan sesuatu. Nah, kalau memang demikian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak hadis ini. Jadi adalah hadis yang sahih. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak hadis ini. Yang harus kita lakukan yang pertama, harus kita iman. Beriman dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Di antara beriman dengan Rasul adalah menetapkan apa yang beliau tetapkan. Jangan sampai kita seperti orang yang mendustakan Rasulullah, yang beliau mengabarkan sesuatu dan kita menolak kabarnya. Jangan. Apa yang beliau kabarkan termasuk di antaranya adalah tentang nama dan juga sifat Allah, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim yang sudah bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wajib bagi kita untuk membenarkan ucapan beliau. Kemudian yang kedua, harus kita sampaikan ketika kita menetapkan sifat kaki bagi Allah. Ya, ketika kita menetapkan sifat kaki bagi Allah Azza wa Jalla, maka harus kita yakini bahwasanya sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Bahwasanya sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah bukan berarti kita menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu. Maka kita katakan bahwasanya kaki tersebut adalah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah. Ya, sifat kaki tersebut adalah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat kaki yang dimiliki oleh makhluk. Namanya sama, ini adalah sifat kaki dan ini adalah sifat kaki, tapi hakikat dari kaki tersebut berbeda. Ya, seperti kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Allah SWT kita tetapkan bahwasanya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ya, kita semua sepakat bahwasanya Allah SWT Maha mendengar. Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah mendengar, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan berarti kita mengatakan bahwasanya mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk, atau berarti kita menyerupakan mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Tidak. Allah Maha mendengar dan kita makhluk juga mendengar, tapi tidak sama antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Kita tahu bahwasanya pendengaran kita ini penuh dengan kekurangan. Ya, jarak berapa meter saja kita sudah tidak mampu untuk mendengar. Yaitu pendengaran kita. Adapun pendengaran Allah SWT, maka itu adalah pendengaran yang sempurna. Allah SWT Maha mendengar segala sesuatu. Bahkan seandainya seluruh makhluk di waktu yang sama berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan bahasa yang berbeda, maka Allah SWT Maha mendengar semua. Pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna, sementara pendengaran kita adalah
pendengaran yang penuh dengan kekurangan. Sehingga ketika kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah, itu bukan berarti kita menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Nah, ini sama cara kita menjelaskan tentang sifat kaki tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Seperti itu jawabannya ya. Semoga bisa dipahami oleh pemirsa semua dan juga para pendengar radio yang ikut merelay acara live interaktif bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy ini. Baiklah Ustadz, ini sambil menunggu penelpon yang masuk. Oh ternyata sudah ada. Kita terima ya Ustadz ya, telepon barunya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari Ibu siapa di mana? Dari Ummu Salsabila. Baik, Ummu Salsabila di Riau, betul? Iya, di Riau. Ya, silakan Ummu Salsabila, ada yang mau ingin ditanyakan kepada Ustadz Roy, silakan. Begini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, kan di Ya. bulan Ramadan kan berpuasa, saya kan jualan warung. Apakah boleh ada orang yang makan, minum, atau orang yang tidak berpuasa? Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Gitu. Ya. Sudah cukup jelas Ustadz atau mau diulang pertanyaannya? Ya begitu. Sudah cukup jelas. Bulan Ramadan kan pada berpuasa. Iya. Ada orang yang nggak berpuasa, Oh iya. pada minum, makan, minta minum. Iya. Mana hukumnya? Apakah harus saya? Baik Ummu Salsabila, ditunggu ya jawaban Ustadz ya. Ya, Baik. oke, Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, sama-sama. Baik Ustadz, fadal Ustadz. Ya. Ini kembali dari Sumatera ya, dari Ummu Salsabila, Riau. Ya, baik. Tentang masalah bagaimana kita sebagai seorang pemilik restoran di bulan Ramadan. Ya, kemudian di sana ada orang-orang yang memang mereka tidak berpuasa, makan dan minum di restoran kita. Ya, Allah alam di sini orang yang di bulan Ramadan ada di antara mereka yang memang mendapatkan uzur boleh untuk tidak berpuasa, seperti orang-orang yang musafir misalnya. Ya, orang-orang yang musafir atau orang-orang yang sakit, atau di sana yang memang diharamkan untuk berpuasa, seperti wanita-wanita yang haid dan juga nifas. Di sana ada anak-anak yang tidak diwajibkan untuk puasa dan lain-lain. Ya, jadi seandainya seseorang membuka warung di siang hari dan tujuannya adalah untuk melayani orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang yang sakit, orang-orang musafir yang kalau tutup semuanya, bagaimana mereka akan makan misalnya di siang hari, bagaimana mereka minum. Kalau memang tujuannya demikian, Allahu a'lam, dalam hal ini tidak masalah. Ya, kalau memang tujuannya adalah untuk melayani orang-orang yang mendapatkan uzur tadi, orang yang sakit, warungnya di dekat rumah sakit, misalnya di sana ya banyak orang yang uzur, atau di dekat musafirin yang mereka berlalu lalang misalnya. Maka dalam keadaan demikian, Allahu a'lam, ya boleh kita membuka warung tersebut. Tapi kalau misalnya yang datang ke situ adalah orang-orang yang memang mereka mufarrid, ya mereka tidak melaksanakan puasa dan berbuat maksiat dengan tidak melaksanakan kewajibannya ini, maka tidak boleh kita saling berta'awun dalam kemaksiatan. Ya, tidak boleh menolong mereka, tidak boleh melayani mereka kalau memang mereka ini bukan orang-orang yang mendapatkan uzur. Allah SWT mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam dosa dan juga saling bermusuhan.
Maka coba diperhatikan siapa yang datang. Ya, apakah mereka adalah orang yang udzur atau tidak. Kalau orang yang udzur silakan, tapi kalau dia bukan orang yang mendapatkan udzur syar'i, tapi orang yang berbuat maksiat dan sengaja dia meninggalkan puasa, tidak melaksanakan kewajiban ini, maka jangan kita melayani. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Jazakallah Ustaz, Masya Allah penjelasannya lengkap. Ya, Ya. semoga Ummu Salsabilah di Riau tadi cukup jelas ya dan bisa mengamalkan apa yang sudah diberikan nasihatnya oleh Ustadz Roy. Nah, Ustadz ini sudah ada penelpon masuk, Ustadz. Kita tangkap ya, Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Abdullah di Lampung, Ustaz. Bapak Abdullah di Lampung. Silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz. Ustaz, Ya. saya kan punya warung, Ustaz. Saya menjual es dugan. Kadangkala kan ada orang non-muslim itu pesen es dugan, tapi cuman ngambil airnya aja, Ustaz. Dan dalam dugannya itu nggak diambil, tapi minumnya itu nggak pakai pipet, Ustaz. Langsung di apa istilahnya, langsung diminum di dugannya itu. Setelah itu diambil oleh orang tua saya, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? Maksudnya, jadi dia minum air deganya, tapi seperti duganya gitu ya. Nggak pakai pipet gitu loh Ustaz minumnya. Jadi langsung nempel ke dugan itu loh, Ustaz, daging dugannya. Yang antum tanyakan apanya? Apakah itu boleh, Ustaz, kita ambil lagi, Ustaz? Maksudnya kita makan sisanya gitu. Bagaimana? Yang ditanyakan apanya? Halo, Ustaz? Ya. Ya. Yang antum tanyakan? Yang mau ditanyakan bagaimana, Pak Abdullah? Sisa makanan itu boleh kita ambil lagi, Ustaz, yang bukan yang dari non-muslim itu loh, Ustaz. Yang bekas sisa dari makanan non-muslim. Diambil maksudnya dimanfaatkan, dimakan gitu. Dimakan. Takut pikir saya kan, namanya kita masuk ke tempat ibadah mereka aja nggak boleh, apalagi kita minum bekas mereka gitu loh, Ustaz. Oh, iya. Satu lagi, Ustaz, boleh, Ustaz? Tunggu, satu dulu boleh ya? Satu saja dulu ya. Nanti insya Allah bisa telepon lagi insya Allah. Ya, Pak Abdullah. Jazakallah khair, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Ustaz. Baik, sebelumnya Anda ingatkan, kita temanya akidah, Pak ya. Bagaimana, Ustaz? Kita temanya akidah. Iya, ini agak type, Ustaz. Ini baik, agak melenceng sedikit. Katakan, baik. Tentang permasalahan tadi, apakah boleh kita memanfaatkan sisa makanan atau sisa minuman yang diminum oleh orang yang kafir? Kita katakan asalnya boleh saja, ya, bukan sesuatu yang najis. Ya, orang-orang kafir itu najis akidahnya. Adapun jasadnya maka suci. Jadi tidak ada masalah kita mengambil manfaat atau memanfaatkan dari sisa. Misalnya tadi dia meminum airnya sementara degannya dia biarkan, nggak masalah kita manfaatkan, dan itulah yang lebih baik daripada kita buang sia-sia dan justru menjadi makanan bagi syaitan. Maka nggak masalah kita manfaatkan, mungkin di sana ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik. Ya. Baiklah, alhamdulillah. Seperti itu ya, Bapak Abdullah di Lampung. Semoga bisa dimengerti apa yang sudah diberikan paparannya oleh Ustadz Roy. Nah, ini apakah sudah ada penelpon masuk, operator? Baik. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, dari Ibu siapa, di mana? Dari Abu Rafif, Ustaz. Abu Rafif, Bukit. Ya. Abu Rafiq. Ya, Bukit Tinggi, Ustaz. Di mana, Bu? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Masya Allah. Ya, Bukit Tinggi ya. Ya. Mau Ada nanya yang ini, mau ditanyakan?
Ya, mau nanya ini Ustaz, tadi saya kan baca surat An-Nisa ayat 93, Ustaz, yang artinya gini Ustaz, dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Itu maksudnya dosa membunuh orang yang beriman itu kita kekal di neraka sama dengan dosa syirik besar Ustaz, atau gimana maksudnya Ustaz? Nah, gitu Ustaz. Ya. Ya. Itu ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, Ustaz. yang dimaksud dengan kekal di sini yang khalidan fiha. Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Kalimat khulud di sini itu dalam bahasa Arab bisa terkadang maknanya adalah waktu yang panjang. Ya, waktu yang sangat lama. Jadi tidak harus dia kekal di dalam neraka. Jadi yang kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang musyrikin, ya orang-orang yang kufar, ya orang-orang ahlul kitab yang mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang munafiqun, mereka yang merupakan penduduk neraka dan kekal selama-lamanya. Adapun pelaku dosa besar, ya seperti pembunuh, ya kemudian berzina, kemudian orang yang minum minuman keras, pelaku riba, maka mereka melakukan dosa besar. Ya, seandainya mereka kelak diazab di dalam neraka, maka mereka tidak akan kekal selamanya di dalam neraka. Suatu saat mereka akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, termasuk diantaranya pembunuh. Kalau dia adalah seorang muslim, katakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Disebutkan di dalam ayat yang lain, itu dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah SWT menyebutkan tentang ayat qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ketika Allah berbicara tentang qisas dan bahwasanya wali dari orang yang terbunuh itu mereka berhak untuk menuntutnya supaya pembunuhnya ini diqisas. Allah mengatakan dan memanggil semua dan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, semuanya dipanggil dengan keimanan, baik yang membunuh maupun yang wali dari orang yang terbunuh. Allah memanggil mereka dan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Kemudian Allah mengatakan faman 'ufiya lahu min akhi, maka barang siapa di antara kalian yang dimaafkan oleh saudaranya, itu sang pembunuh tadi dimaafkan oleh saudaranya. Siapa saudaranya? Wali-wali dari yang terbunuh. Allah di sini mengatakan min akhihi, dari saudaranya, masih menetapkan adanya persaudaraan dalam Islam. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka ini masih saudara, masih seagama, seislam. Jadi menunjukkan bahwasanya pembunuh ini tidak sampai keluar dari agama Islam. Ya, seandainya di sana wali yang terbunuh tadi memaafkan, maka sang pembunuh tadi tidak diqisas. Ya, sang pembunuh tadi tidak diqisas seandainya dimaafkan oleh walinya. Adapun orang yang kafir, seandainya sang pembunuh tadi adalah kafir di dalam agama Islam, tentunya tidak ada pilihan lain selain dibunuh. Ya, Nabi SAW mengatakan
man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka hendaklah kalian bunuh. Ya, seandainya seorang pembunuh itu adalah keluar dari agama Islam, tidak ada pilihan lain kecuali dibunuh. Padahal kita lihat dalam dalil yang lain, ya, seorang yang membunuh itu bisa dimaafkan oleh wali-wali orang yang dibunuh, sehingga kalau dimaafkan tidak diqisas. Nah, ini kita harus menjamak antara dalilnya. Jadi dalil yang pertama tadi disebutkan oleh Abu Rashid di Bukit Tinggi tadi, ya, khalidan di sini maksudnya adalah menunjukkan lamanya dia di dalam neraka. Kalau Allah SWT menghendaki dia untuk disiksa, dan kalau Allah SWT menghendaki, maka Allah mengampuni. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah terhadap ya pelaku dosa besar. Bahwasanya kalau di akhirat mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah SWT menghendaki, maka Allah akan mengampuni dia, tidak diazab dengan sebab dosanya tadi. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadab dia terlebih dahulu di dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, Masya Allah, seperti itu ya. Jadi maksudnya harus diartikan secara detail lagi Ustaz ya, dengan kaidah-kaidah bahasa Arab ya Ustaz ya. Seperti itu Ya. Ustaz ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa dimengerti tadi sama penelpon. Nah, kemudian begini Ustaz, sambil menunggu telepon yang masuk, ini ada pertanyaan yang cukup unik. Assalamualaikum Ustadz Roy, saya Widyaningsih di Jawa Barat. Saya baru saja membeli sebuah benda Ustadz, mau bertanya, benda ini saya bertanya hukum alat kesehatan seperti kalung, gelang kesehatan, atau lempengan kaca bioglas yang merubah pH air dengan tujuan sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesehatan tubuh. Apakah ini termasuk salah satu benda-benda yang bisa menimbulkan kesyirikan Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair Ustadz. Ya. Sebab yang diperbolehkan dalam agama kita terkadang kita ketahui dari dalil. Ya, ada sebab yang syar'i, dan atau terkadang sebab tersebut adalah sebab kauni, sebab yang diketahui karena adanya penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka ini dua sebab yang diperbolehkan. Yang pertama, kita mengetahui dari dalil. Misalnya kita mengatakan bahwasanya madu ini adalah obat. Dari mana kita tahu? Allah mengatakan fihi syifa'un linnas. Di dalam madu itu ada obat bagi manusia. Maka bisa kita yakinkan atau bisa kita katakan dengan yakin bahwasanya madu ini adalah obat bagi manusia. Dari mana kita tahu? Allah SWT yang mengabarkan dan dialah yang menciptakan. Ya, contoh yang lain misalnya air zam-zam. Iya, air zam-zam. Nabi mengatakan ya bahwasanya air zam-zam, ma'u zam-zam, syifa'u suqmin wa ta'amu ta'am. Air zam-zam ini adalah obat bagi penyakit dan dia juga sebagai makanan. Maka kita katakan bahwasanya air zam-zam ini bisa menjadi sebab sembuhnya sebuah penyakit. Nah, ini kita ketahui dari dalil syar'i. Ya, yang kedua adalah sebab yang kauni dari penelitian. Ya, seperti misalnya obat-obatan yang modern yang kita ketahui sekarang, seseorang menemukan misalnya pohon ini mengandung zat demikian dan ini cocok untuk pengobatan penyakit A misalnya. Kemudian diadakan penelitian, percobaan dan seterusnya, dan hasilnya memang benar bahwasanya ketika meminum obat ini seseorang biidznillah sembuh dari penyakitnya. Ini tidak masalah karena memang bisa bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dari pertanyaan tadi dilihat
Apakah itu masuk yang pertama atau masuk yang kedua? Kalau tidak masuk di dalam kedua-duanya, berarti jangan dipakai. Ya, seperti Ya, kalau tidak masuk di dalam kedua-duanya, jangan dipakai. Kalau dari sisi syariat tidak ada dalilnya. Oh ya. Ya, kemudian secara kauniyah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya nggak boleh. Berarti ini mengada-ngada, ini sebuah penipuan, ya. Dan kalau kita ragu-ragu ya jangan kita lakukan, karena Nabi SAW mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yarib." Dalam engkau tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Dan alhamdulillah, ya, obat-obatan dan yang jelas, ya, jelas sebabnya, jelas dalilnya, bisa dipertanggungjawabkan, ini lebih banyak. Jangan kita memaksakan diri meyakinkan sesuatu yang kita ragu-ragu. Kalau memang kita ragu-ragu, ya kita tinggalkan. Cari obat yang lebih jelas dan jelas-jelas diperbolehkan di dalam agama kita. Allah Ta'ala a'lam. Ya, taib. Masya Ya. Allah. Ya. Jazakallah Ustaz, Masya Allah, penjelasannya lengkap sekali ya. Semoga pemirsa Fatwa TV bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Roy ya. Baiklah, ini ada penelpon masuk. Ini sepertinya ini penelpon terakhir nih ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ibu, dikecilkan volume televisinya. Kecilkan volumenya. Ya, berbicara dengan Ustaz Roy via teleponnya aja. Bisa? Sudah? Sudah ada. Nah, silakan. Sebutkan nama dulu, Bu. Ya, Abu Sidik dari Batam Ustaz. Oh, Masya Allah, laki-laki ternyata. Abu Sidik di Batam. Batam, ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz. Nah, itu kalau kita kadang-kadang dalam sholat itu teringat pekerjaan itu apa termasuk menyekutukan Allah apa tidak Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, singkat dan padat. Sudah bisa didapat Ustaz itu tadi apa yang diucapkan Abu Sidik tadi? Ya. Baik, Bapak Abu Sidik di Batam. ya. Syirik ini pengertiannya adalah seseorang menyerahkan ibadah kepada Allah dan juga menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Ya, sementara orang yang sholat, jelas dia beribadah kepada Allah. Ya, dia sholatnya untuk Allah, dia bukan sedang sholat untuk selain Allah. Cuma kekurangannya ketika dia dalam keadaan sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Dia mengingat pekerjaan atau mengingat yang lain. Tentunya ini tidak dinamakan dengan syirik. Dia beribadah kepada Allah. Ya, sholatnya dia peruntukkan untuk Allah dan tujuannya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Cuma kekurangannya dia tidak khusyuk dan diberikan was-was oleh syaitan, datang syaitan dan mengingatkan dia tentang pekerjaannya. Dan disebutkan dalam hadis memang ada di sana jin atau syaitan yang senangnya dia adalah mengganggu seorang muslim ketika dalam sholat, sehingga ketika sholat ini diingatkan dengan berbagai perkara. Ya, dan tentunya ini termasuk ujian bagi kita. Dan kalau memang datang yang demikian, bagaimana cara kita untuk khusyuk dalam sholat, ini yang perlu mungkin kita lebih penting kita pahami. Kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, maka sebelum datangnya waktu sholat fardu, kita sudah hendaknya memiliki persiapan. Ya, sebelum adzan kita sudah dalam keadaan siap. Ya, dan jangan kita menunggu datang waktu adzan baru kita persiapan, tapi sebelum adzan kita sudah bersiap-siap, ya, dengan berwudu, memakai pakaian yang rapi. Dan ketika datang adzan, maka kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin dan datang ke
masjid dalam keadaan khusyuk, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Ya, kemudian tujuan kita satu, ya tidak ada tujuan yang lain, ya ingin melakukan sholat, ya kemudian datang ke masjid dan melakukan apa yang disunahkan, ya melakukan tahiyatul masjid, kemudian menggunakan waktu antara adzan dan iqamah dengan berzikir dan juga berdoa. Kemudian ketika kita akan sholat, ya kita melakukan perkara yang disunahkan. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita berta'awudz, ya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau misalnya datang syaitan yang mengganggu kekhusyukan kita, maka di sana ada sunnah Nabi SAW, yaitu beristi'adzah, kemudian meludah dengan ludah yang ringan atau yang tipis, ya ke arah kiri 3 kali. Ya, maka biiznillah dengan cara seperti ini kita akan mengurangi ketidakkhusyukan kita di dalam sholat. Karena pahala sholat kita ini tergantung kekhusyukan kita di dalam sholat. Semakin kita khusyuk di dalam sholat, yaitu banyak mengingat Allah di dalam sholat, maka semakin besar pahalanya. Karena maksud dari ibadah ini semua adalah untuk mengingat Allah. Orang yang paling besar pahalanya di dalam sebuah ibadah adalah orang yang banyak mengingat Allah di dalam ibadah tersebut. Ya, tapi semakin sedikit kekhusyukan kita, maka semakin sedikit pula pahala yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Ya. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya yang panjang dan lebar dan lengkap insya Allah. Baiklah pemirsa Fatwa TV, telah kita saksikan sama-sama, tidak terasa sudah 1 jam Ustadz Roy bersama kita semua di acara live interaktif Jalan Lurus. Nah, saksikan di pekan berikutnya, insya Allah setiap hari Kamis pukul 20 malam bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Nah, kemudian terima kasih juga kepada radio yang telah merelay, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegar, Radio MD FM Purbolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, lantas Radio Madinah Caruban. Alhamdulillah, semoga bisa diambil manfaat dari apa yang sudah Ustadz Roy berikan malam ini. Baiklah, untuk informasi seputar kegiatan Dewan Fatwa, fatwa-fatwanya juga bisa di-download, juga kegiatan apa saja program-program yang akan di-launching atau dirilis oleh Fatwa TV. Informasi ini bisa diakses di website dewanfatwa.com. Seperti itu ya. Baiklah, terima kasih atas pemirsa yang sudah menyaksikan, pendengar yang sudah dengan setia duduk dan mendengarkan dengan seksama. Lantas kami memohon maaf untuk bagi mereka yang belum sempat kami jawab pertanyaannya. Akhir kata kami tutup dengan kafaratul majelis. Dan sebelah, hampir saya lupa. Jazakallah khairan Ustadz Roy sudah bersama kami. Semoga kita bisa ketemu lagi pekan depannya, Ustadz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita tutup Ustadz ya dengan kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Bisa nanya. bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat Waalaikumsalam An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Ini adalah